Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan bahas tentang Apple event yang kemarin nih. Apple event itu adalah event tahunannya Apple dan biasanya di event tersebut mereka akan merilis produk-produk terbaru Apple. Kalau dari Apple event yang kemarin, ada beberapa produk terbaru seperti iPad, iPad mini, Apple Watch Series 7, dan iPhone 13. Tapi di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang iPhone 13. Oke, jadi apa aja yang baru dari iPhone 13 ini? Yang pertama, desain dari iPhone 13. Seperti rumor yang beredar sebelum perilisan iPhone 13, ada beberapa bagian pada iPhone 13 ini yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, iPhone 13 ukuran notch-nya sekarang lebih kecil 20%, lalu posisi kameranya yang diagonal, dan ukuran kameranya yang tampak lebih besar. Walaupun kemarin nggak disebutkan secara spesifik kalau ukuran kameranya lebih besar dari yang 12, tapi kalau teman-teman lihat dari website Apple, lensa kamera iPhone 13 ini tampak lebih besar. Pilihan warna iPhone 13 mirip dengan iPhone 12, tapi tidak sama ya. Contohnya yang warna biru setelah dibandingkan kiri kanan di website Apple ternyata berbeda loh. Sedikit lebih cerah dibandingkan biru di iPhone 12. Sisanya tentang desain sih sama aja ya dengan versi sebelumnya yaitu iPhone 12. Oh ya, desain iPhone 13 dan iPhone 13 mini itu juga sama aja. Nah, untuk lini iPhone 13 Pro secara desain juga mirip dengan versi sebelumnya yaitu 12 Pro. Paling yang berbeda ukuran notch-nya yang juga lebih kecil 20%, kameranya lebih besar, dan pilihan warna. Warna iPhone 13 Pro yang paling disorot di event kemarin adalah yang warna biru yaitu Sierra Blue. Yang menurut gue masih lebih bagus Pacific Blue di iPhone 12 Pro. Ini pendapat yang subjektif sih, setiap orang bisa berbeda, tapi menurut gue Pacific Blue di iPhone 12 Pro tampaknya lebih menarik. Sisa warnanya sama aja dengan iPhone 12 Pro, ada silver, graphite, dan gold. Yang berbeda cuma warna biru aja. Sekarang kita bahas soal layarnya iPhone 13. Untuk iPhone 13 yang non-Pro, walaupun disebutkan lebih cerah dan sebagainya, tapi setelah gue lihat lebih lanjut, sebenarnya layarnya itu sama aja dengan versi iPhone 12 tapi yang Pro. Jadi sebelumnya spesifikasi layarnya itu untuk iPhone 12 Pro, tapi sekarang untuk yang iPhone 13 non-Pro. Kalau teman-teman lihat di websitenya Apple, layar iPhone 13 ini sama persis dengan iPhone 12 yang versi Pro. Buat teman-teman yang udah punya iPhone 12 versi yang Pro, bisa dibilang nggak ada peningkatan apa-apa tentang layarnya kalau kalian upgrade ke iPhone 13. Yang menariknya adalah seri iPhone 13 Pro dan Pro Max. Karena untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max mendapatkan Pro Motion Display, yang artinya layar iPhone 13 Pro dan Pro Max sudah dilengkapi dengan layar 120Hz. Akhirnya, dan ProMotion Display ini katanya bisa menyesuaikan frame rate dari 10Hz sampai 120Hz. Jadi bisa menghemat baterai iPhone-nya juga. Layar 120Hz ini sebenarnya udah ada di HP merek lain sih. Tapi menarik aja untuk lihat bagaimana Apple menerapkan ProMotion Display ini, apakah akan lebih bagus dibandingkan layar 120Hz yang dari merek lain. Sekarang kita ke bagian yang mungkin paling banyak ditunggu oleh banyak orang, yaitu kamera. Setiap peluncuran iPhone terbaru, sering banget pertanyaannya, ada apa nih yang baru dari kamera iPhone? Nah, kalau dilihat dari iPhone 12, menurut gue kameranya itu udah bagus banget. Walaupun gue nggak punya iPhone 12, tapi dari apa yang gue lihat di internet, hasil foto dan videonya, menurut gue kualitas kamera iPhone 12 itu udah bagus banget. Nah, untuk iPhone 13, kameranya ini mirip dengan versi iPhone 12 Pro dan juga Pro Max. Masih sama 12 megapiksel, dengan ukuran sensornya juga sama dengan versi Pro sebelumnya. Bukaan aperture-nya juga sama dengan seri 12 Pro, dan iPhone 13 sudah dilengkapi dengan sensor shift stabilization yang adalah fitur di kamera iPhone 12 Pro Max. Sisanya sih bisa dibilang masih sama dengan versi iPhone 12 Pro sebelumnya. Paling yang nggak dapat fiturnya di iPhone 13 ini adalah format foto Apple Pro RAW. Karena Apple Pro RAW ini dianggap sebagai fitur di iPhone yang versi Pro. Sekarang semua kamera iPhone dapat fitur Night Mode. Dan untuk iPhone seri 13 Pro, menurut gue kameranya dapat upgrade yang lebih signifikan dibandingkan iPhone 13 biasa. Mulai dari ukuran sensornya yang lebih besar dibandingkan iPhone 13, 3 kali optical zoom, bukaan aperture kameranya juga lebih besar, bisa sampai f1.8 di ultra wide, yang bahkan kamera ultra wide-nya sekarang bisa untuk macro photography juga. Menarik sih untuk tes kamera iPhone 13 Pro ini, apakah kelihatan peningkatannya dibandingkan iPhone 13 yang biasa. Next kita bahas soal fitur video yang kemarin disebutkan juga di Apple Event, yaitu mode sinematik dan juga ProRes. Pas kemarin gue lihat contoh mode sinematik ini, sebenarnya ini fitur yang lebih ke arah permainan autofocus ya. Jadi sekarang fokus trackingnya lebih bagus, lebih smooth, dan dengan bantuan AI bisa membedakan secara otomatis mana objek atau subjek yang fokus, mana yang blur. Dan kalau dari contoh videonya kita bisa lihat kalau orang lagi nengok ke arah tertentu atau objek tertentu, fokusnya bisa berubah juga ke objek yang lagi dilihat orang tersebut.
Menurut gue ini fitur yang cukup keren ya dan menarik untuk tes di real life seperti apa kemampuan dari mode sinematik ini. Karena realitanya kadang kita berada di posisi yang mungkin banyak orang di sekitar kita atau banyak objek, dan menarik untuk melihat bagaimana kemampuan dari mode sinematik ini. Apakah fokusnya tetap akurat, bisa membedakan, atau malah jadi kebingungan. Tapi fitur ini baru bisa dinilai kalau sudah dicoba secara langsung ya, jadi sekarang cuman penasaran aja. Lalu ada fitur Pro lainnya yang akan dirilis tahun ini, yaitu format video ProRes. Format video ProRes ini adalah video codec yang dibuat oleh Apple sendiri, yang bisa kalian gunakan untuk diedit lebih lanjut di software editing seperti Final Cut Pro. Kalian bisa shoot dalam format ProRes hingga 4K 30 fps. Tapi, hanya untuk iPhone seri 13 Pro yang storage-nya 256 ke atas. Kalau yang storage 128 atau yang base model, format ProRes ini hanya 1080p 30 fps. Agak membingungkan ya kenapa Apple bedainnya dari storage HP-nya. Mungkin karena ukuran file ProRes-nya akan gede banget, jadi harus yang kapasitasnya juga lebih besar HP-nya. Oke, gua rasa itu aja beberapa hal yang menarik dan juga baru yang ada di iPhone 13 yang biasa dan juga yang Pro. Kalau secara spesifikasi, ada A15 Bionic chip, 5 core GPU untuk yang versi Pro buat yang suka main game dengan grafis tinggi, akan lebih lancar, baterai yang katanya lebih besar walaupun disebutinnya cuma lebih lama 1,5 jam atau 2,5 jam dari versi yang sebelumnya. Itu bahasa Apple banget. Dan pilihan storage 1TB untuk versi Pro dan Pro Max. Kabar baiknya dari iPhone 13 ini adalah tidak ada kenaikan harga, jadi harganya masih sama seperti iPhone 12 ketika rilis. Dan menurut gue nih kabar yang bagus ya, karena di tengah kenaikan harga komponen-komponen HP seperti sekarang ini, tapi harganya tidak naik. Untuk iPhone 13 mini harganya mulai dari $699, untuk iPhone 13 mulai dari $799, untuk iPhone 13 Pro $999, dan iPhone 13 Pro Max harganya mulai dari $1.099. Kalau menurut gue dari apa yang disampaikan di Apple Event kemarin, kayaknya upgrade yang lebih signifikan itu ada pada iPhone 13 versi yang Pro dan juga Pro Max. Kalau iPhone 13 biasa itu mirip banget spesifikasinya kayak iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 12 Pro Series. Tapi sekali lagi nanti kita perlu lihat tes di real life-nya seperti apa iPhone 13 ini, apakah worth it atau mending iPhone 12 aja yang udah turun harga. Oh iya, buat kalian yang mau share pandangan kalian nih atau pendapat kalian tentang iPhone 13, apakah kalian mau upgrade atau nggak tertarik mending iPhone 12 aja, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!